Action. Nah, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini kami akan membahas mengenai implementasi data mining persediaan obat pada Puskesmas Tanjung Pinang menggunakan metode clustering dengan mata kuliah data mining yang diampu oleh Bapak Tekad Matulatan Esos Eskom M Inftek. Di mana di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama ada saya sendiri Arya Kurniati, yang kedua ada Zaki Aulia Putra, dan yang ketiga ada Widianti Eka Fazli Purba. Next. Adapun materi pembahasan kami yaitu mengenai pengertian clustering, landasan permasalahan, tujuan, teknik pengumpulan data, pemrosesan data, dan interpretasi hasil. Nah, langsung saja masuk pada pengertian clustering yang akan dijelaskan oleh Widianti Eka Fazri Purba. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian clustering, di mana clustering adalah sebuah proses untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa klaster atau kelompok sehingga data dalam satu klaster memiliki tingkat kemiripan yang maksimum dan data antara klaster memiliki kemiripan yang minimum. Hasil clustering yang baik akan menghasilkan tingkat kesamaan yang tinggi dalam satu kelas dan tingkat kesamaan yang rendah antar kelas. Kesamaan yang dimaksud merupakan pengukuran secara numerik terhadap dua buah objek. Nilai kesamaan antara dua objek akan semakin tinggi jika kedua objek yang dibandingkan memiliki kemiripan yang tinggi. Begitu juga dengan sebaliknya. Selanjutnya, kembalikan moderator. Nah, pada pembahasan kali ini akan saya ambil alih, yaitu mengenai landasan permasalahan. Pada landasan permasalahan yaitu mengenai perencanaan kebutuhan obat merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan pengelolaan obat. Karena pada perencanaan kebutuhan obat akan mempengaruhi penggandaan, pendistribusian, dan pemakaian obat di unit pelayanan kesehatan, di mana dengan perencanaan kebutuhan obat yang tepat akan membuat penggandaan menjadi efektif dan efisien, sehingga tersedia obat dan dengan jenis dan jumlah yang cukup sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan dengan mutu yang terjamin, serta dapat diperoleh pada saat yang diperlukan. Next. Nah, adapun persediaan obat merupakan salah satu faktor penting untuk keberlangsungan proses pada Puskesmas Tanjung Pinang, di mana pada Puskesmas Tanjung Pinang belum adanya metode baku yang diterapkan merupakan masalah yang sangat sering terjadi. Karena pada umumnya persediaan obat pada Puskesmas hanya berdasarkan pada pengalaman sebelumnya, di mana hanya dengan memeriksa persediaan obat yang hampir habis, kemudian mengisi persediaan untuk bulan selanjutnya. Penerapan data mining dapat membantu untuk menganalisa pemakaian obat untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan pada perencanaan dan pengendalian persediaan obat di Puskesmas Tanjung Pinang tersebut. Nah, masuk kepada tujuan yang akan dijelaskan oleh Zaki Aulia Putra. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang tujuan dari penelitian ini. Next. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu salah satu unsur penting dalam pemelihara dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan adalah ketersediaan obat yang memadai, di mana di antara berbagai alternatif yang ada, perencanaan kebutuhan obat yang tepat akan membuat pengadaan menjadi efektif dan efisien, sehingga ketersediaan obat dengan jenis dan jumlah yang cukup sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan dengan mutu yang terjamin serta dapat diperoleh pada saat yang diperlukan. Selain itu, untuk mengontrol setiap laporan data persediaan obat agar tidak terjadi kekeliruan dalam pendataan laporan serta mempermudah dalam membuat rekap data-data persediaan obat. Next. Nah, adapun teknik pengumpulan data. Di sini next. Nah, di sini saya dan teman-teman saya itu teknik dalam pengumpulan data pada penelitian ini yaitu yang pertama dengan metode survei. Yang pertama, survei penelitian dilakukan dengan mendatangi langsung lokasi tujuan untuk meminta izin dalam pengambilan data persediaan obat yang ada pada Puskesmas Tanjung Pinang. Nah, lanjut yang kedua dengan menggunakan pengajuan surat. Pengajuan surat izin penelitian dari kampus untuk diberikan ke Puskesmas Tanjung Pinang agar diperoleh dalam pengambilan data obat. Masuk ke tahap sesi wawancara yang ketiga, melakukan wawancara kepada staf tata usaha.
mengenai tujuan penelitian yang dilakukan serta data seperti apa yang diinginkan. Terus yang terakhir yaitu proses pengambilan data. Proses pengambilan data yang telah disetujui oleh pihak Puskesmas Tanjung Pinang. Next. Baik, saya kembalikan lagi kepada moderator. Nah, pada pembahasan pemrosesan data yang akan saya jelaskan langsung, pra-proses data atau data pre-processing, di mana data pre-processing adalah sebuah proses dalam mengubah data mentah menjadi format yang lebih mudah dipahami. Proses ini diperlukan untuk memperbaiki kesalahan pada data mentah yang seringkali tidak lengkap dan tidak teratur. Pemrosesan data meliputi validasi dan imputasi, di mana tujuan validasi adalah untuk menilai kelengkapan dan kebenaran data yang tersaring. Pada saat yang sama, imputasi pun digunakan untuk memperbaiki kesalahan dan mengisi nilai yang hilang, baik secara manual maupun otomatis oleh program BPA. Dan kualitas data yang memiliki dampak langsung pada keberhasilan setiap proyek analisis data. Dalam pembelajaran mesin, pra-pemrosesan data memainkan perannya sendiri, memformat data besar dan membuat informasi yang dikandungnya dapat dipahami oleh algoritma perusahaan untuk menghasilkan data yang lebih akurat. Nah, di sini adalah data persediaan obat Puskesmas Tanjung Pinang pada bulan Juni 2022. Teman-teman bisa lihat pada tabel di samping merupakan data mentah yang didapat dari Puskesmas Tanjung Pinang. Terdapat 336 jenis obat-obatan dan peralatan kesehatan. Namun masih banyak data yang kosong. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Widya. Bella, di sini pre-processing data yang pertama kali kami lakukan untuk data kami yaitu data cleaning atau membersihkan data. Yaitu tahapan pertama yang perlu dilakukan ketika melakukan pre-processing data adalah data cleaning. Artinya, data mentah yang telah diperoleh perlu diseleksi kembali, kemudian dihapus atau dihilangkan data-data yang tidak lengkap, tidak relevan, dan tidak akurat. Dalam langkah data cleaning, data mentah akan dibersihkan melalui beberapa proses seperti mengisi nilai yang hilang, menghaluskan noise data, dan menyelesaikan inkonsistensi yang ditemukan. Data juga bisa dibersihkan dan dirapikan menggunakan segmen-segmen yang memiliki ukuran serupa, lalu dihaluskan atau bisa disebut dengan binning, lalu dengan fungsi regresi linier atau berganda yaitu regression, atau juga dengan mengelompokkannya ke dalam kelompok data yang serupa yaitu grouping. Bisa dilihat di sini ada data cleaning dari tabel persediaan obat kami, di mana data di cleaning dengan menghapus baris dan kolom yang kosong serta data obatan yang tidak tersedia. Sehingga setelah di cleaning, data yang diperoleh baru yaitu sebanyak 90 data obat. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Nah, pada data selection yang akan dijelaskan oleh Zaki. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, pada tahap yang kedua yaitu pre-process data, yaitu dengan proses data selection, atau bisa disebut juga dengan seleksi data. Pemilihan data adalah proses meminimalkan jumlah data yang digunakan dalam proses penambangan sambil tetap mewakili data asli. Pengumpulan informasi, operational option, informasi darurat harus dilakukan sebelum dimulainya tahap penambangan data KDD. Hasil seleksi data yang digunakan dalam proses data mining disimpan dalam file terpisah. Dari basis data operasional, pemilihan data didefinisikan sebagai proses penentuan jenis dan sumber data yang sesuai serta alat pengumpul data yang sesuai. Pemilihan informasi data yang pemilihan informasi mendahului pengumpulan data aktual. Divisi ini membedakan pemilihan data dari pelaporan data selektif atau tidak termasuk data yang tidak mendukung hipotesis penelitian, dan pemilihan data interaktif atau aktif, atau menggunakan data yang dikumpulkan untuk memantau kegiatan, peristiwa, ataupun melakukan analisis data sekunder. Proses pemilihan data yang sesuai untuk proyek penelitian dapat mempengaruhi integritas data. Tujuan utama pemilihan data adalah untuk menentukan jenis data, sumber, dan instrumen yang tepat yang akan memungkinkan peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian secara memadai. Next. Nah, bisa teman-teman lihat yaitu ada data selection.
gambar data selection dari 94 data obat diseleksi lagi hingga mendapatkan 10 jenis data obat yang paling banyak digunakan. Kemudian akan diproses ke langkah selanjutnya. Next. Nah, untuk ini saya kembalikan kepada moderator. Nah, pada pembahasan kali ini yang akan saya ambil alih langsung, yaitu data transformation atau menyeragamkan data. Di mana pada tahap ini data akan dinormalisasi dan digeneralisasi. Normalisasi data dilakukan untuk memastikan bahwa obat tidak ada yang berlebihan. Sementara generalisasi dilakukan untuk menyeragamkan data. Pada data transformation memungkinkan kita untuk mengubah struktur data, format data, dan nilai data menjadi sebuah dataset yang sesuai untuk proses data mining ataupun algoritma yang sudah dirancang, di mana terdapat setidaknya 5 langkah yang dapat dilakukan dalam pemrosesan data transformation, yaitu yang pertama ada aggregation, yaitu langkah untuk menggabungkan semua data dalam format yang seragam. Yang kedua ada normalization, yaitu langkah untuk mengubah data ke dalam skala yang teratur sehingga dapat dibandingkan dengan lebih akurat. Lalu yang ketiga ada feature selection, di mana langkah untuk menentukan variabel apa saja yang paling penting untuk analisis. Dan di mana variabel ini juga akan digunakan untuk melatih model machine learning atau kecerdasan buatan. Lalu yang selanjutnya ada discretization, di mana langkah ini untuk mengumpulkan data ke dalam interval yang lebih kecil, misalnya saat menghitung latihan harian rata-rata. Kita bisa mengkelompokkannya menjadi 0 sampai dengan 15 menit, lalu 15 menit sampai dengan 30 menit, hingga seterusnya, daripada menggunakan menit dan detik secara rinci. Lalu yang terakhir ada konsep hierarchy generation, di mana langkah untuk menambahkan hierarki baru di dalam sebuah dataset. Nah, ini adalah data yang sudah di-transformation. Di samping adalah contoh jenis obat yang tidak memiliki nilai akan di-transformation dengan mencari nilai rata-rata dari kolom yang ada, sehingga tidak lagi data yang kosong. Next. Nah, lanjut kepada visualisasi data yang akan dijelaskan oleh Zaki. Baik, masuk yang tahap yang ketiga yaitu visualisasi data. Pada proses visualisasi data adalah salah satu langkah dalam menganalisis data dan menyajikannya ke pengguna. Visualisasi data mengacu pada teknik yang digunakan untuk mengkomunikasikan data atau informasi dengan membuatnya sebagai objek visual, misalnya titik, garis, atau batang dalam grafik. Tujuan utama visualisasi data adalah untuk mengkomunikasikan informasi secara jelas dan efisien kepada pengguna. Next. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada dua gambar, yaitu contoh teknik visualisasi data. Pada tabel di samping merupakan grafik pemakaian obat pada Puskesmas Tanjung Pinang, di mana data yang kosong sudah diisi dengan nilai rata-rata. Adapun tujuan dari grafik yang dibuat untuk mempermudah pembaca dalam memahaminya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini, yaitu dengan pemakaian obat pada bulan Tanjung Pinang yang terbanyak yaitu dengan contoh obat, nama obat amlodipin dengan satuannya tablet 10 mg. Terus untuk obat yang permintaan yang terbanyak pada bulan Juni ini adalah dengan nama obat Melexicom satuannya tablet 75 mg. Nah, dengan stok awalnya itu 19.210. Next. Nah, untuk bagian ini saya kembalikan lagi kepada moderator. Nah, pada interpretasi hasil yang akan dijelaskan oleh Widianti Eka Fajri Purba. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan interpretasi hasil dari penelitian yang kami lakukan. Baiklah, dari 330 jenis obatan yang tercatat di Puskesmas Tanjung Pinang, di mana 339 tersebut adalah data mentah, yaitu data catatan yang diberikan oleh pihak Puskesmas, di mana datanya masih banyak yang kosong, lalu data tersebut diisi, lalu diprosesing, sehingga terdapatlah 10 data bersih yang kami peroleh. Di mana data di atas adalah jenis obatan yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dengan permintaan yang cukup tinggi. Dengan demikian, jenis obatan di atas persediaannya tidak boleh kosong ataupun kurang karena tingginya jumlah pemakaian yang ada. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Nah, itulah hasil dari pembahasan
dari kelompok kami. Terlebih dan kurang, saya mewakili teman-teman. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.